Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Di sini yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Rica. Di sini aku bakal ngejelasin tentang salah satu jenis kriptografi, yaitu AES. Nah, di sini ada timeline, yaitu aku menjelaskan tentang pengenalan AES dan juga contoh dari AES itu sendiri. Pertama-tama, pasti banyak yang nggak tahu AES itu apa. AES itu merupakan singkatan dari Advanced Encryption Standard yang merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Nah, AES ini dibuat oleh dua orang, yaitu Vincent Richmond dan John Damon yang berasal dari Belgia. Nah, AES ini sendiri pun memiliki algoritma, yaitu Rijndael, di mana algoritma AES ini yaitu block ciphertext simetrics yang dapat mengenkripsi dan juga mendeskripsi informasi. Nah, kenapa sih AES ini dibuat? AES ini dibuat karena salah satu standar keamanan dahulu, yaitu data encryption standar, itu tuh dirasa udah nggak aman lagi, makanya AES ini tercipta. AES ini merupakan terusan dari DES atau Data Encryption Standard. Nah, fakta tentang algoritma AES. Di sini algoritma AES itu memiliki 3 jenis, yaitu AES 128, AES 192, dan AES 256, di mana panjang kunci setiap AES itu berbeda-beda. Dari kalau misalnya AES 128 itu 4, 192 itu 6, dan 256 itu 8. Sedangkan ukuran blok setiap AES itu sama, yaitu 4x4. Atau kita bisa bilang NB word itu 4. Nah, di sini setiap AES itu memiliki ukuran putaran tuh yang berbeda-beda. Jadi setiap langkah dalam AES itu berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Di sini putaran AES 128 itu 10, 192 itu 12, dan 256 itu 14. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang contoh soal dari AES itu sendiri. Nah, di sini contoh soal yang aku pakai itu adalah contoh soal yang digunakan untuk AES ukuran 128 bits. Nah, aku punya contoh soal di mana plaintext-nya itu adalah kriptografi AES dan key-nya itu adalah Mikasa. Di sini aku gunain plaintext dan key-nya itu dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi ada huruf besar dan huruf kecil. Nah, biar kalian gampang untuk masukin data-datanya itu, kalian tuh taruh aja kata per kata dalam satu tabel biar kayak bentuk matriks 4x4. Setelah itu, kalian ubah plaintext dan key tadi itu dalam bentuk ASCII. Di sini aku udah masukin ASCII dari huruf-huruf yang aku pakai. Dan mungkin kalian nanya, kenapa sih kok banyak nol gitu. Nah, kalau misalnya aku kenapa banyak nol itu gara-gara huruf yang aku pakai dalam contoh soal ASCII ini itu tuh kurang dari 16 huruf. Jadi huruf-huruf yang nggak ada itu aku pakaiin tuh 0. Nah, di sini juga aku mau bilang kalau misalnya kalian pakai karakter seperti spasi, tanda seru, atau huruf atau angka, kalian itu bisa ada ASCII-nya di sini. Karena aku di sini pakai spasi, di sini aku tulis 20. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke tahap case schedule, dimana case schedule ini yang nantinya bakal membantu kita untuk mencari ciphertext. Nah, cara mencari case schedule itu lumayan rumit, teman-teman.
Jadi kalian itu harus tahu. Nah, pertama kalau misalnya kalian nyari case schedule itu, anggap saja kolom yang aku tandain ini itu adalah WI. Nah, WI ini dicari itu WI ini bisa dicari dengan mencari WI-1. Jadi WI ini kan WI. Nih, kolom yang aku giniin tuh WI. Terus kalau misalnya WI-1 adalah kolom sebelum WI. Jadi kolom yang kita ambil adalah 00. Nah, ini di sini. Terus aku mau ngingetin kalau misalnya kalian ada angka atau ada ASCII bukan 00, kalian itu harus membalik. Jadi misalnya di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Nah, 1 ini dibawa ke bawah, dan nanti setelah itu tuh yang tadi di bawah ini naik ke atas. Jadi dia tuh bisa ditulis tuh 2, 3, 4, 1. Nah, setelah itu, setelah aku udah nuker nih 00 nih, kan dia tetap 00. Nanti kita bakal cari di tabel ini kita cari dengan cara misalnya nih 0 sama 0. Nah, yang bertemuan antara 0 dan 0. Di sini yang bertemuan antara 0 dan 0 adalah 63. Jadi karena semuanya itu adalah 00, aku tulis semuanya adalah 63. Setelah itu, setelah aku cari di sini 63, nanti bakal kita XOR-in. Nah, cara XOR-in itu kita pakai ada 2 cara XOR-innya. XOR-innya tuh dengan cara mengambil dari W-4. Nah, W-4-nya itu ada di sini. Jadi kita XOR-in 4D dengan 63, 49 dengan 63, dan seterusnya dengan 63. Terus kita XOR-in lagi dengan di sini ada tabel namanya tabel RCON, dimana tabel ini mencari untuk case schedule. Jadi kita XOR-in 63 dengan 01, 63 dengan 00, dan seterusnya. Nanti kalau udah dapat hasilnya, kita bakal taruh hasilnya ini di dalam tabel W1 tadi. Di sini maaf aku salah tulis. Di sini benarnya W1, di sini WI, di sini WI-1. Terus nanti udah ketemu XOR-nya, kita taruh di sini. Setelah itu kita bakal nyari WI seterusnya. Nah, WI seterusnya ini terbagi ya. Di sini kan tadi kan aku udah bilang kalau misalnya ini nih AS ini terdapat 4 kolom. Nah, kita itu kan mencari AS tipe 128. 128 tuh memiliki 10 putaran. Nah, jadi kalian tuh harus nyari matriks 4x4 atau namanya satu ronki itu isinya 4x4. Jadi 16 tabel jadinya. Nah, di sini kita giniin. Ini ronki 1. Ini ronki 1 nih. Ronki 1 setelahnya 0 sama 0. Ronki 1, ronki 2 sampai dengan ronki 10. Nah, cara cari ini kolom kedua ini hampir sama kayak tadi, tapi bedanya di tadi itu kan dia tuh ada pertukaran, dan juga dia itu ada nge-XOR-in dengan tabel RCON. Nah, untuk kolom yang kedua ini kita itu nggak pakai XOR-in tabel RCON, jadi tinggal WI-1 terus di XOR-in dengan WI-4. Nah, jadi kayak gini teman-teman, kalian tuh bisa nemuin hasilnya, dan nanti hasilnya tuh ditaruh di sini di kolom kedua. Nah,
kolom ketiga dan kolom keempat tuh sama juga kayak gitu caranya. Tar WI min 1 dieksorin dengan WI min 4, terus hasilnya dimasukin lagi ke sini. Terus juga tabel kolom 4 tuh juga sama caranya kayak gitu, ntar masukin. Itu tuh kalian cari lagi sampai 10 kali. Nah, aku nih ini dia key-nya, terus aku round key 1, round key 2 hingga round key 10 nanti. Selanjutnya ada tahapan enkripsi. Nah, di tahapan enkripsi itu tadi kan kita udah udah buat round key. Terus di sini tuh ada add round key dan juga ada sub bytes, shift round, mix column dan add round key. Nah, di sini tuh bakal berlangsung selama 9 kali. Di sini 9 kali dan di sini 1 kali. Nah, 1 kali di sini itu tanpa adanya mix kolom. Jadi mix kolom itu nggak ikut di XOR-in ya teman-teman. XOR-in mix kolom itu cuman sampai 9 kali doang. Nah, selanjutnya aku bakal sub bytes di sini. Aku sub bytes plain text-nya dengan key-nya. Aku sub bytes, aku XOR kan. Setelah itu aku dapat hasilnya. Nah, hasilnya tersebut itu cari lagi kayak tadi teman-teman. Kalau misalnya ini kan ada tuh 6. Ini 6. Kita cari 6 kan, kalau 6 itu pasti 0 6. Jadi kita cari di sini di barisnya 0 dan di kolomnya tuh 6. Jadi 06 itu adalah 6F. Kayak gitu seterusnya sampai semuanya itu terisi ya teman-teman. Nah, udah kan, ini udah terisi semua. Habis gitu kita masuk ke shift row. Nah, shift row ini adalah penukaran. Jadi kita lihat ini, anggap aja tabel ke 0, 1, 2, 3. Nah, dia itu diputer itu berdasarkan tabelnya. Jadi kalau misalnya ini tabel 0, nggak diapa-apain, cuman didiamin aja. Sedangkan ini 1 kan tabel 1, dia tuh diputer selama 1 kali gitu. Jadi yang 40 itu dibawa ke belakang. Habis gitu yang 8 ini maju, yang 33 ini maju, yang 6 ini maju. Jadinya kayak begini. Nah, di sini tuh juga sama kayak gitu. Karena dia tabel kedua, dia tuh ke belakang lagi 2. Jadi 93 itu bakal ke belakang, kan 85 maju. F9 maju, ED maju lagi, 85-nya ke belakang. F9-nya maju, ED-nya maju, 93-nya maju, 85-nya paling belakang. Kayak gitu, guys. Terus udah kayak gitu, ini juga yang C5 itu sebanyak 3 kali. Jadi yang paling belakang tuh maju banget ke depan, terus yang paling depan itu ke belakang, dia maju, ntar jadinya hasilnya kayak gini. Nah, habis itu adalah mix kolom. Mix kolom ini merupakan tahapan yang paling panjang menurut aku, gara-gara dia itu harus ini dikalikan sama matriks gitu ya teman-teman. Jadi shift row tadi dikaliin sama matriks. Matriksnya ini kalian bisa cari di Google, dia itu tetap ya, nggak berubah-ubah. Kalian bisa cari di Google matriksnya, terus tar dikali. Jadi kolom dikali baris, kayak mengkalikan matriks biasa gitu. Terus setelah dikalikan tar di XOR kan. Nah, jadi kayak gini. Nah, buat teman-teman yang bingung kayak gini, dia hasilnya tuh kayak gini. 2 dikali 6 02 dikali 6F, terus XOR 3 dikali A8 XOR 1 dikali F9 XOR
1 dikali 63. Nah, di sini tuh ada syaratnya juga, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa langsung ini mengkalikan atau mengeksorkan. Jadi khusus perkalian di atas 1 itu ada maksudnya. Nah, nanti itu kita tuh bakal ngubah huruf ini, angka ASCII ini. Kan misalnya 6 nih, 6 itu kan 0, 1, 1, 0. F itu berapa? F itu adalah 15, jadi 1, 1, 1, 1. Nah, nanti kita lihat ujung paling kirinya. Kalau misalnya ujung paling kirinya itu adalah 0, maka 0 yang paling kiri itu dihilangin. Terus, nah yang di belakangnya 0 tadi tuh misalnya 1 nih. Belakangnya 0 tuh misalnya 1. 1 tuh maju ke depan, yang lainnya tuh maju ke depan. Kan itu kurang tuh lagi 1 hurufnya yang di belakang. Jadi dia cuman punya 7 huruf aja, 7 angka aja. Benernya 8, jadi 7. Nah, itu tuh ditambahin 0, ditambahin yang paling belakang tuh adalah 0. Sedangkan kalau yang di paling kiri 1, misalnya 1, 1, 1, 1. Nah, satunya tuh dihilangin lagi. Dihilangin terus dimajuin semuanya, terus kurang lagi kan yang paling belakang tuh 1. Ditambahin 0 lagi belakangnya, terus udah kayak gitu. Kalian eksorin dengan B1 tuh guys. 1B. Dengan 1B. Nah, untuk perkalian 3 itu kalian bisa dipecah jadi 2 dikali, ini kan perkalian 3-nya tuh 0,3 dikali A8. Nah, jadi bisa dipecah sama dengan 0,3 dikali 0,2 dikali A8, terus dieksorin 0,1 dikali A8, terus satunya ini dicoret aja ya. Kalau udah ada perkalian 1, coret aja satunya biar sisa ini huruf ASCII-nya doang. Nah, jadinya tuh diginiin guys. Jadi kayak bentuknya kayak gini. Terus aku udah dapat hasilnya. Hasilnya itu adalah 41 untuk satu kotak ini. Nah, terus sudah gitu aku dapetin hasil dari tabel atau round pertama itu adalah segini guys. Terus ntar ada tahapan add round key. Nah, tadi itu kan kita udah nyari tuh mix kolomnya. Di round key ini mix kolom yang tadi itu dikali dengan ini key-nya dikali dengan key-nya. Terus oh ya, aku mau ngingetin kalau misalnya di mix kolom ini dia tuh bakal terjadi 9 kali. Jadi kalian tuh harus gituin selama 9 kali guys. Ntar di add nih hasilnya dari mix kolom di eksorin dengan key-nya. Setelah dapat hasilnya, ntar untuk tadi kan round 1 semua nih aku jelasin. Nah, round 1 tuh ntar semua hasil dari round 1 tuh kalian eksorin terus nemu hasilnya. Nah, udah nemu hasilnya lagi kalian eksorin semuanya di round kedua, round ketiga, round keempat sampai round ke 10. Ingat, round 10 itu cuman nge-XOR itu schedule K, add round K sama sub bytes, dimana mix kolom itu enggak ikut. Ingatin ya guys, enggak ikut untuk round ke 10. Jadi kalian cuma nge-XOR-in tuh 3 doang. Nah, selanjutnya kan di round 1, terus aku skip sampai round ke 10 dan aku nemuin hasil dari semua proses yang aku udah lewatin tadi. Itu adalah hasil inskripsinya itu adalah dengan tabel berikut, yaitu 44 sampai dengan 78. Nah, buat kalian yang masih bingung, itu nggak apa-apa, wajar aja karena ini prosesnya panjang banget. Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih, dan terus
Kalau misalnya aku ada salah kata atau misalnya ada yang kurang, kalian bisa taruh di komen di bawah ini apa yang kurang, atau misalnya kalian kurang jelas, oh kurang ini, kalian bisa taruh di komen di bawah ini. Terima kasih udah mau nonton. Aku ucapin terima kasih